Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan informasi yang telah saya dapatkan dari mewawancari ibu saya mengenai makanan khas Nusantara, yaitu nasi lengko. Nasi lengko merupakan makanan khas Nusantara yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Tegal, Brebes, dan daerah sekitarnya. Nasi lengko ini tergolong ke dalam bahan nabati karena yang digunakan di dalam itu hanya sayuran, tempe, dan juga tahu. Sedangkan mengenai sejarahnya sendiri, lengko ini berasal dari kata langka atau jarang. Jarang di sini itu maksudnya bahan-bahan atau pelengkap yang digunakan itu hanya sedikit, yaitu sayuran, tempe, tahu, telur, dan juga kerupuk, dan juga sambal kacang, kemudian diaduk-aduk. Namun ada juga yang berspekulasi bahwa kata lengko ini berasal dari lekoh yang artinya kental, karena nasi lengko itu sayurannya diaduk-aduk bersama bumbu kacang. Ada juga beberapa pedagang itu mengakronimkan kata lengko merupakan singkatan dari kata lengkap ekonomis. Dari tampilannya, lengko ini memiliki lauk pauk yang sangat sederhana. Jadi tidak heran bahwa dulu ini adalah makanan khas rakyat biasa. Nasi lengko ini merupakan hasil kreativitas masyarakat Cirebon pada masa serba kekurangan pada masa pasca kemerdekaan. Yang kedua adalah bahan apa yang diperlukan dan bagaimana memilih bahan yang baik untuk membuat makanan daerah tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada beras, tahu, tempe, telur, tauge, mentimun, kerupuk udang, kemudian bawang goreng. Untuk sambalnya itu ada kacang tanah, cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, kemiri, lengkuas, salam, garam, gula. Untuk memilih bahan-bahan yang baik itu usahakan menggunakan bahan-bahan yang masih segar, terutama untuk timun dan juga taugenya ini, karena nanti taugenya hanya direbus di air panas hingga layu, sedangkan untuk taugenya ini hanya dicuci dan dipotong, dicacah atau dipotong kotak-kotak. Jadi usahakan yang masih segar agar nanti rasanya pun enak. Yang ketiga adalah alat apa yang digunakan. Alat yang digunakan itu ada kompor, wajan, spatula, panci, piring, dan juga mangkok. Yang keempat adalah bagaimana proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu yang pertama kita mulai dari sayurannya dulu. Nah, kita cuci dulu timun dan juga taugenya. Kemudian tauge kita rendam di air yang hangat atau panas sampai sekiranya sudah layu kita tiriskan. Sedangkan untuk mentimunnya cukup dicuci dan dicacah saja. Kemudian selanjutnya kita goreng tahu. Tahunya ini kita potong dadu sekitar 1 cm saja, kecil-kecil. Dan juga untuk tempenya kita goreng biasa dengan bumbu bawang putih dan juga garam. Kemudian iris tipis-tipis bawang merah dan kita goreng. Usahakan itu jangan sampai terlalu matang, karena khawatir ketika diangkat dari wajan nanti bawang gorengnya ini menjadi gosong. Selanjutnya kita rebus telur. Selanjutnya adalah goreng kerupuk udang dan juga kacang tanah. Nah, sama seperti menggoreng bawang merah, kacang tanah ini jangan sampai terlalu matang karena khawatir ketika diangkat nanti menjadi gosong dan rasanya menjadi pahit. Selanjutnya setelah digoreng, kacang tanah ini dihaluskan menggunakan ulekan. Selanjutnya kita membuat bumbunya itu dibuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, garam, dan juga gula. Nah, sebelumnya itu cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi kita goreng terlebih dahulu, baru diulek bersama bumbu-bumbu yang lain. Selanjutnya sekiranya sudah halus, kita gangsang atau kita oseng-oseng bumbu tersebut di wajan.
Sampai sekiranya sudah harum, kita tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Kemudian kita tambahkan kacang tanah yang sudah kita haluskan sebelumnya dan tambahkan air secukupnya sampai konsentrasinya itu seperti sambal kacang pada umumnya. Dan kita diamkan sekitar 10 menit sampai sambal kacangnya itu matang. Selanjutnya cara menyajikannya itu yang pertama ambil nasi ke piring sesuai porsi, tambahkan sayuran yang ini timun dan juga toge, kemudian tahu yang sudah digoreng dan juga tempe, berikan atau tuangkan saus kacang yang telah dimasak di atasnya, tambahkan kecap, bawang goreng dan juga kerupuk udang. Yang kelima adalah apakah ada kriteria khusus pada orang yang membuat makanan khas daerah tersebut. Sebenarnya semuanya boleh memasak nasi lengko ini, asalkan tahu cara memasaknya. Namun diutamakan yang memasaknya ini adalah orang yang sehat atau tidak sakit, karena orang yang sakit itu dikhawatirkan akan menularkan penyakitnya. Yang keenam adalah bagaimana teknik memasarkannya. Teknik memasarkannya ini bisa dimulai dari usaha rumahan saja. Kita jual dulu kepada kerabat-kerabat terdekat, tetangga, teman-teman dekat, saudara-saudara. Kemudian kita bisa mempromosikannya melalui media sosial yang kita miliki seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah tips pembuatan atau hal khusus yang perlu diperhatikan saat membuat makanan khas daerah. Tips khususnya itu hanya ada 2 saja, yaitu saat menggoreng bawang merah dan juga kacang tanah jangan sampai terlalu matang di wajan, karena khawatirnya ketika diangkat itu akan gosong dan ketika diolah akan menyebabkan rasa masakannya itu pahit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.